Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang masih di luar boleh masuk. Belum siap. Yang berdiri mari silahkan duduk ke depan. Sebelum persekutuan doa Santo Mikael ini dimulai, mari kita berdoa dulu kepada Santo Mikael yang akan didoakan oleh teman kita Ibu Sofia. Silakan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bulan ini adalah bulan Oktober di mana umat Katolik mendoakan doa Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Jadi marilah kita menyanyikan Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria Perawan
Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita di tempat ini? Boleh angkat tangan. Siapa yang punya sukacita? Boleh tos kiri kanan Bapak Ibu. Katakan aku sukacita. Amin. Kita tos. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur di tempat ini. Kita hadir di tempat ini bukan karena kebetulan. Kami percaya Tuhan sudah menggerakkan kita ke tempat ini. Roh Allah bergerak ke tempat ini. Mari kita nyanyikan Hosana. Ada gerakan Roh Allah. Boleh angkat lagi kalau berdiri semuanya. Mari berdiri semuanya. Boleh angkat tangan boleh gerak. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yakin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari angkat tangan semuanya. Kita puji Dia. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi ada gerakan Allah di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Di barat, dalam ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, sekali lagi Hosana, kita puji Dia. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Tangan untuk Tuhan. Terima kasih. Silahkan duduk. Mari siapkan hati kita, satukan hati kita untuk masuk hadirat-Nya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh ada di sini.
Semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Engkau telah memberikan sukacita bagi kami ya Tuhan. Untuk membalas kasih setia-Mu, kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan. Dan di mana sebentar juga kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, berkatilah setiap yang bertugas di tempat ini maupun peralatan yang digunakannya. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Berikannya tak urang
Karena kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Mazmur, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah gunung batuku. Mari bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Dia gunung batu dan keselamatan, kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara, dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku, Dialah perisaiku, Dialah gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu percaya, hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan, kota perlindungan. Ku mau bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mencintai kami ya Tuhan. Pernah berubah, hatiku percaya, walau gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Saat ini kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Hatiku percaya Engkau selalu ada untuk kami. Mari Tuhan, kami mengundang-Mu ya Tuhan, masuklah dalam hati kami. Kami membukakan hati kami untuk jamahan-Mu. Jiwaku tenang bersamamu.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi kami satu persatu. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini membawa kami sukacita. Hadirat-Mu di bawah tempat ini membawa kami kedamaian. Hadirat-Mu membawa kami kebahagiaan. Engkau yang melawat kami satu persatu. Yang berbeban berat Engkau angkat segala bebannya. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang bersedih Engkau penghiburnya Tuhan. Yang bermasalah di dalam kehidupan ekonominya Engkau yang akan menuntaskannya. Engkau yang akan menyelesaikan semuanya ini ya Tuhan. Engkau tahu segala permasalahan kami pribadi lepas pribadi. Kami hanya serahkan seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Herawati. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ini. Kiranya setiap firman yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Urapi hamba-Mu itu, urapan dari surgawi. Di mana kami di sini dua yang akan mendengarkan firman-Mu mendapat urapan yang sama daripada Engkau. Supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kami membukakan hati kami. Kami mau menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kami persilahkan Ibu Linda. Di atas. Padahal saya suka di bawah loh, bisa lebih deket. Oke, sini. Baik, shalom, selamat malam. Jangan lesu ya, nanti kita suasananya memang mendung tapi hati kita tidak mau mendung ya. Oke, perkenalkan nama saya Linda, saya dari Surabaya. Saya bergabung di BPK PKK Surabaya sejak dari 2015. Dan walaupun kemarin kita pandemi, kita juga jalan online. Kemudian saya juga tergabung di komunitas Catholic Family Ministry Indonesia yang khusus pelayanan di bidang keluarga bersama dengan Bro Nanang juga. Ada Sis Lina juga di situ. Halo, shalom. Ya, kita satu keluarga besar dalam gereja Katolik yang begitu beragam. Kita boleh melayani keluarga-keluarga. Puji Tuhan sudah boleh di beberapa keuskupan di Indonesia, ada di 20 keuskupan, yang terbarat ada di Keuskupan Agung Palembang, yang tertimur untuk yang pria sudah di Keuskupan Jayapura, kalau yang wanita sampai di Maumere gitu ya, di Maumere Atambua. Sehari-hari saya ibu dari 4 orang anak. Terus apalagi ya, kalau mau ditambah lagi yaitu aktiviti saya hari-hari. Saya staf mengajar aktif sampai 2015 yang lalu di Ubaya, di jurusan teknik industri. Tapi terus sekarang saya
pengajar terbang aja karena hidup saya sekarang terbang untuk Tuhan gitu ya. Oke. Kenapa kok kalau ditanya kenapa kok anaknya masih kecil-kecil sudah melayani, ini salah satu janji saya sama Tuhan. Dulu waktu saya begitu sibuk bekerja, Tuhan izinkan saya kena satu penyakit, ginjal saya tidak berfungsi, tapi terus waktu itu saya cuman percaya bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan. Waktu itu saya herediter, mama saya memang ada sakit ginjal, meninggalnya juga karena sakit ginjal. Terus waktu itu saya memutuskan untuk keluar dulu, untuk cari sehat begitu. Terus waktu itu senjata saya hanya misa. Misa terus setiap hari selama 3,5 bulan. Dan puji Tuhan setelah itu dicek kembali semuanya normal. Tuhan Yesus baik. Dan waktu itu janji saya sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau lari-lari lagi. Kalau memang Tuhan mau pakai hidup saya seperti yang Tuhan mau. Jadi saya tidak boleh lari lagi sekarang ya, itu sudah janji sama Tuhan. Baik, hari ini kita mau sama-sama sharing begitu indah tentang kesetiaan Bunda Maria. Kebetulan saya juga berdevosi Rosario. Dari info dari Bapak Paus, kalau kita doa Rosario sebaiknya minimal itu 4 putaran lengkap, peristiwa gembira, sedih, kemudian terang dan juga mulia. Karena itu satu seri gitu ya, dengan kita mengikuti 4 putaran itu kita seperti membaca kitab suci, seperti itu. Asal peristiwanya dibaca gitu ya, bukan cuman baca doa Rosarionya gitu, tapi peristiwanya juga dibaca. Oke, baik kita mau bahas satu tentang kesetiaan Bunda Maria. Karena kita di Indonesia, kita lihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setia itu apa? Nah, yang pertama, setia itu dikatakan berpegang teguh. Di sini ada yang namanya teguh? Ada? Tidak ada ya. Kalau ada boleh dipegang itu sekarang yang namanya teguh ya. Berpegang pada teguh. Teguh dalam apa? Janji, pendirian, sebagainya. Dan yang pasti patuh, taat, memenuhi janji yang kita sudah pegang. Kemudian arti yang kedua, tetap dan teguh hati. Misalnya untuk persahabatan, dalam hal ini tidak mengingkari, tidak mengkhianati seperti itu. Ya. Arti yang ketiga, berpegang teguh dalam pendirian, itu termasuk juga setia. Karena itu kita di gereja Katolik juga selalu ada pembaharuan janji baptis. Kalau di hari pernikahan ada pembaharuan janji nikah. Kenapa kok gereja memberi kesempatan itu? Karena gereja tahu bahwa manusia itu gampang janji, tinggal janji gitu ya. Tapi diingatkan kembali supaya kita tetap setia pada iman Katolik, kita setia pada janji iman kita setia pada pasangan kita, sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Bilang ke sebelahnya, sekali Kristus tetap Kristus. Ya, oke, kita mau lanjut dulu, boleh bantu di next. Nah, kalau kita ngomong kesetiaan, itu teladan kesetiaan yang kita tidak bisa lupakan adalah sosok ibu, sosok bunda gereja yang begitu luar biasa. Dan saya pernah dengar satu khotbah dan itu menurut saya menjadi penguatan. Dikatakan kenapa gereja Katolik bisa begitu kuat? Karena ada seorang ibu yang selalu berdoa untuk anak-anaknya. Amin. Sama aja dalam keluarga, kalau mamanya pendoa yang luar biasa, mau anaknya terpencar di kota mana, di pulau mana, di negara mana, tapi doa seorang ibu itu akan menyatukan. Dan itu yang waktu itu dikatakan oleh Yesus, waktu di kayu salib, Yesus berkata kepada Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian dikatakan, "Inilah ibumu." Dan kita boleh berbangga di gereja Katolik dengan tradisi sucinya, dengan magisteriumnya. Bunda Maria boleh kita hormati sebagai bunda gereja. Dan kita percaya Bunda Maria akan selalu mendoakan kita. Dan itu yang kita daraskan dalam doa Salam Maria. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kalau memang misalnya sudah capek atau enggan berdoa dalam kekalutan, udah enggak tahu bagaimana caranya berdoa, buka aja di YouTube, cari doa Rosario. Udah,
klik aja di situ, dengerin sambil tidur enggak apa-apa. Biarlah hati kita itu berdoa bersama Bunda Maria. Supaya dalam kita tidak tahu jiwa kita harus bagaimana, itu doakan itu. Itu 4 peristiwa ada. Rosario pembebasan juga ada, puter aja itu. Biarlah kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Kalau misalnya kadang bingung rosarionya takut ngelilit leher kalau pas tidur, ya toh belum lagi kalau ngitungnya salah gitu kan. Ngitung salah Maria sama ngitung utang kok nyampur gitu kan. Udah ikut aja doa yang di situ dipandu, mulai dari aku percaya, setiap peristiwanya dibacakan, salah Marianya enggak mungkin kelewat gitu ya. Kalau yang mau berdevosi pada doa Bapa Kami juga ada. Doa 77 kali doa Bapa Kami. Silakan disetel aja YouTube-nya 1 jam kita berdoa bersama Yesus. Itu adalah cara kita untuk menjaga kesetiaan iman kita. Amin. Seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, fiat voluntas tua. Fiatnya ini loh yang membuat kita selamat. Kalau dari tradisi suci mengatakan waktu itu Bunda Maria berusia sekitar 16-17 tahun, kita flashback. Kalau kita di umur 16 tahun waktu itu terus dikasih wahyu bahwa kita akan mengandung, yang ibu-ibu ya, mengandung dari Roh Kudus. Kira-kira apakah kita bisa berkata dengan penuh iman, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita flashback aja. Wong saya dulu hamil pertama umur 27 tahun juga gini, nanti sakit dak ya melahirkan ya, nanti kalau dak jadi lengkap bagaimana ya. Ini betul-betul hanya iman percaya yang membuat dia berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah sekarang kita mau lihat sama-sama, kesetiaan pada rencana dan kehendak Tuhan. Saya mau tanya, gampang apa gampang? Loh, oh enggak ada pilihan ya, gampang apa sulit? Jawabannya biasanya tergantung, betul? Itu jawaban paling standar, paling enak, tergantung gitu kan. Dan dikatakan inilah indahnya iman Katolik. Iman Katolik itu teruji bukan saat semuanya baik. Tetapi iman Katolik teruji pada saat ada salib. Luar biasa enggak? Itu jalan salib loh, dan itu betul-betul iman Katolik. Semakin kita diuji dalam jalan salib Kristus, semakin kita ada badai, di situ Tuhan mau lihat apakah kita seperti Bunda Maria yang sampai Yesus wafat di salib tetap berdiri menghadap salib dan mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kira-kira di sini kalau ada seorang ibu atau ibu-ibu yang punya anak, kemudian anaknya mati di hadapan kita, apakah kita masih dengan penuh iman bisa menghadap Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekarang yang lagi marak, kita bukan berbicara mendahului para jaksa penuntut umum, tapi kasus Brigadir Joshua. Kita bayangkan yang hati mamanya itu loh, pulang melihat seperti itu. Kurang lebih itulah yang dirasakan oleh Bunda Maria, bahkan lebih. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah. Mamanya ini tahu anak ini adalah Allah. Dan Yesus bukan main-main loh. Yesus itu dibesarkan dengan tradisi Yahudi, dengan adat Yahudi, sekolah sampai sekolah rabi. Betul enggak? Yesus disebut rabi kan? Nathanael menyebut dia rabi. Bahkan Petrus menyebut dia Tuhan, seperti itu. Karena apa? Di Yahudi itu ada sekolahnya. Adat Yahudi itu ada sekolahnya. Jadi kalau dikatakan di kitab suci Yesus setelah umur 12 tahun kok kelihatannya ngilang, baru muncul setelah 30 tahun dan berkarya 3 tahun. Karena Yesus betul-betul sekolah. Kalau di Yahudi itu umur 6 sampai 12 mereka itu namanya Bet Sefer, jadi rumah buku. Mereka wajib hafal Pentateuch, 5 Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, luar kepala. Ayo saya tak tanya sekarang, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, hafal apa enggak? Kita enggak hafal. Anak Yahudi wajib hafal luar kepala. Bayangkan ya, kita kalau jadi Bunda Maria, anakku ini wis tak didik pinter, bukan cuma
Bet Sefer, lanjut ke Bet Midras, lanjut ke Bet Talmud, itu yang untuk sekolah rabi. Jadi kalau Bet Sefer cuma sampai 5 kitab Musa, kalau yang kedua itu naik kelas Bet Midras, itu kalau di kita diadopsi menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Loh iya, itu asalnya sama, Midras, madrasah asal katanya. Itu belajarnya mulai dari Kejadian sampai Maleaki, harus hafal luar kepala, itu anak umur 15 tahun. Makanya kita perlu belajar dari saudara kita Muslim, mereka dari kecil umur 3 tahun udah baca Al-Quran. Betul toh? Nah sekarang anak-anak kita belajar enggak kitab suci? Anak saya tak suruh baca kitab suci 1 bab gini. Akhirnya yang tak lakukan wis tak puterkan Alkitab suara. Tapi apakah bisa hafal seperti orang Yahudi? Enggak loh. Terus umur 15 sampai 30 Yesus sekolah Bet Talmud, itu yang khusus untuk sekolah guru. Sekolah jadi rabi. Jadi bayangkan Bunda Maria ngelihat anaknya yang sekolah sampai jadi rabi, dia begitu menguasai kitab Taurat Musa, bahkan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, harus wafat. Mirip lah ya Brigadir J sampai papanya harus terima wisudanya anaknya itu ya, wisudanya anaknya di kampus apa itu. Terus anaknya wafat, bagaimana perasaannya? Nah, tapi Bunda Maria tetap mau melepaskan haknya itu karena dia tahu dia hanya seorang hamba. Dan itu tugas kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang bagaimana? Caranya bisa kita kuat, bisa kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Tidak lain dan tidak bukan, sungguh punyailah relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Kalau tadi kita bisa nyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, itu di sini apa dari sini? Coba bilang ke sebelahnya, dari sini apa di sini? Loh itu mazmur loh, itu mazmur. Jadi kalau ada apa-apa nyanyi di kamar mandi mau sampai nangis, dia gunung batu dan keselamatanku Tuhan. Mungkin kita nangis, tapi itu firman. Itu yang memberi kekuatan. Makanya punya relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga apa? Suara Tuhan itu yang lebih menang, bukan suara dunia ini. Suara hati kita itu lebih menang, sehingga kita bisa katakan dengan penuh iman seperti Bunda Maria di Lukas 1 ayat 38 bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pada saat kita bisa seperti itu meletakkan kedaulatan hidup kita di tangan Tuhan, Dia adalah yang kurios, maka semua pikiran, semua perkataan, semua tindakan, semua kehendak kita kasih sama Tuhan. Tadi kita udah nyanyi ya, bahwa ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Apa yang diambil alih? Kau ambil alih seluruh hidupku. Bayangkan, kita suruh Tuhan ambil alih, tapi begitu Tuhan ambil alih, mau disetir, kita putar balik. Seringkali kita gitu apa enggak? Ya, coba bilang ke sebelahnya, tobat kalau kayak gitu. Ya, bilang ke sebelahnya tobat gitu. Ya diiringi terus saja bro, biar nuansanya romantis gitu ya. Jadi saya nembak nadanya juga enak gitu ya. Oke, kita mesti percaya bahwa Allah itu akan selalu menyertai kita. Dan kita tahu bahwa semakin ikut Tuhan, tak ulang ya, semakin ikut Tuhan, jalan kita akan semakin jalan salib. Betul apa enggak? Betul ya. Siapa yang sempat mikir Tuhan aku mutung ay Tuhan wis gak pelayanan. Ada? Saya angkat tangan duluan. Sungguh saya yang di depan ini, Tuhan dulu aku ndak melayani Engkau. Ndak ada roller coaster Tuhan, ndak ada. Ndak ada politik-politikan, ndak ada Tuhan. Ndak ada dibanting, ndak ada Tuhan.
tambah ikut Tuhan, waduh kok tambah. Rasanya kalau kambing itu ya, kalau dulu itu saya kambing liar, woi sisa ngambil rumput di mana-mana. Sekarang pagernya tambah sempit. Dipageri oleh apa? Firman Tuhan. Ampuni, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihi musuhmu. Mulai mau mundur, maju. Doakan orang yang menganiaya kamu. Mulai mau mundur lagi, dipageri lagi sama Tuhan. Maju kamu. Berkati orang yang memfitnah kamu. Mulai mundur lagi, doakan lagi. Kok tambah lama saya ndak bisa makan rumput macam-macam. Coba bilang ke sebelahnya, kamu ngerasa gitu ndak ikut Tuhan? Sama, Bunda Maria juga merasakan gitu. Pada saat pertama kali dia mengandung, terus habis gitu begitu lahir umur 8 hari Yesus dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan, langsung muncul nubuat Simeon. Apa kata nubuat Simeon? Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lu bayangkan, yang pernah ziarah Holy Land begitu di Bethlehem, kita waktu masuk ke dalam terus keluar sedikit, ada satu fotonya Bunda Maria itu yang agak tersenyum gitu. Dan tour guide-nya mengatakan this is the only one foto Bunda Maria yang agak tersenyum. Selebihnya itu Our Lady flat face. Kenapa kok seperti itu? Karena dia tahu ada pedang yang akan menghujam jiwanya. Ibu-ibu yang terkasih aja di tempat ini atau para bapak-bapak juga. Kalau misalnya begitu lahir, ya begitu lahir anak kita lahir, terus dikasih tahu, maaf ya, kita cari analoginya. Anakmu ini kadang dokter memvonis ya, anakmu ini umurnya ndak sampai setahun. Pada saat kita mendengar itu apa yang kita rasakan? Loh, Bunda Maria ini dibilang nanti pedang akan menghudus jiwamu, anak ini akan menjadikan pertentangan. Itu perasaannya seorang ibu seperti apa? Tetapi dia tetap bertahan pada fiat voluntas tua. Dan ini tidak gampang loh untuk bisa percaya bahwa Allah tetap menyertai, Allah tetap mendukung, Allah tetap menolong. Seringnya kita itu negatif thinking pada Allah. Betul enggak? Kita susah melihat maksud baik Allah dalam setiap perkara. Kita susah melihat itu. Kita susah untuk melihat Tuhan punya maksud apa sih, kok pesawatku telat. Jujur, kadang kalau saya pesawat harus diundur, pesawat harus tiba-tiba transit lama, ada rasa Tuhan, maksudmu apa toh Tuhan? Pasti kita punya rasa seperti itu, tetapi bagaimana respon kita selanjutnya tetap switch bahwa aku tahu Tuhan pasti punya rencana. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu apa pergumulan Anda saat ini. Tapi yang pasti kesetiaan kita teruji bukan di saat tidak ada masalah. Tetapi kesetiaan kita diuji pada saat ada badai. Apakah kita masih tetap cari Tuhan? Seperti Bunda Maria tetap berserah, itulah kehendak-Mu atas hidupku. Atau kita cari cara untuk bisa menang sendiri. Bro, kita buka hati dulu untuk mau tahu rencana Tuhan. Boleh sama-sama nyanyi lagu ini sama saya. Baca dulu teksnya, nyanyikan, nanti terus kita merem untuk minta Tuhan selidiki setiap peristiwa yang boleh kita alami ya. Sama-sama nyanyi ya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, amin. Selidiki, nyatakan segala perkara. Minta Tuhan singkapkan semua
setiap kali kita menghadapi pergumulan, setiap kali kita hadapi masalah yang seakan-akan depan tembok, samping tembok, belakang tembok, mundur aku ditembak. Kadang kita bilang, Tuhan aku harus apa? Tuhan aku harus gimana? Kenapa ini kok terjadi Tuhan? Mungkin itu yang dikatakan oleh Bunda Maria pada saat dia mengalami 7 duka itu. Baru melahirkan, suruh lari ke Mesir. Bunda Maria lari ke Mesir bukan naik mobil, bukan naik pesawat. Naik keledai. Bagaimana dia harus mengalami duka ngelihat anaknya dicambuk. Ngelihat anaknya mengalami hukuman mati. Ngelihat anaknya di kayu salib. Mungkin Bunda Maria juga menjerit. Tetapi sekali lagi, ayo kita belajar dari teladan kesetiaannya ini. Saat seakan-akan tidak ada jalan. Depan buntu, belakang buntu, samping buntu. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Yang punya pergumulan, persembahkan pergumulan itu. Minta Tuhan sikap. Apa maksudnya? Apa rencana indahnya? Apa keselamatan di depan yang Tuhan mau kasih pada saat kita ketemu masalah itu? Yang hafal teksnya boleh sambil merem. Genggam masalah itu di hadapan Tuhan, taruh di dalam dada dan bilang, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki ya Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Tuhan tolong singkapkan semua Tuhan. Semua yang terselubung supaya kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kita tidak ambil jalan yang salah. Supaya kita tidak ambil keputusan yang salah. Supaya kita tetap minta tuntunan Tuhan. Saya harus kayak apa Tuhan? Saya harus lewat mana Tuhan? Saya harus bagaimana Tuhan? Tekuk lutut kita ini bilang sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk layak di hadapan-Mu? Bunda Maria itu pasti bercucuran air mata. Betul apa enggak? Saking enggak ditulis di kitab suci. Bayangkan Bunda Maria harus mengalami 7 duka. Duka yang ketiga, Yesus hilang di bait Allah. Siapa di sini yang anaknya pernah hilang di mall? Anak saya itu kan 4 ya. Saya megang yang 3, 1 ojol hilang. Waktu masuk mobil tak itu, 1, 2, 3, si toe hilang. Puengong nyari di mall, dianya udah nangis, masih kecil dekem di ujung. Di Surabaya kan katanya banyak culik anak dan seterusnya. Sejak itu saya tiap kali ke mall saya gini, berhitung 1, 2, 3, 4, tak gitu hilang anak saya. Loh ini apalagi waktu itu diceritakan Yesus hilang di bait Allah, Maria udah balik ke Nazaret, terus harus balik lagi ke Yerusalem, jalan 3 hari 3 malam. Kitab suci mencatat itu. Bayangkan selama 3 hari jalan. Stres enggak Bunda Maria? Stres dong. Saya hilang di mall cuma 10 menit aja saya udah, Pak Satpam anak saya tingginya segini, bajunya wes buengong kayak kucing kobong. Bayangkan Bunda Maria 3 hari 3 malam dia harus mungkin ngobrol sama Santo Yusuf. Anak kita di mana ya? Mungkin Santo Yusuf bilang, wes sembuh melaku aja pokoknya kan gitu tuh. Begitu sampai sana. Terus bilang, oh alah nak, kok kamu di sini? Apa jawaban Yesus? Kenapa kamu mencari aku ibu? Tempatku di sini. Loh, kalau ndak hatinya Bunda Maria yang taat pada kehendak Allah, mungkin kalau kita yang digitukan apa yang kita lakukan? Ayo tak tanyai. Nah, kaplok ya toh. Kalau saya gini, yo wes gak gelem mulai, yo wes balik saya ke Nazaret. Tapi kan Bunda Maria tidak. Bahkan dikatakan semua disimpan dalam hati perkaranya. Dikatakan Yesus kemudian ikut pulang dan
dibesarkan sampai Betalmud. Sampai akhirnya Yesus 30 tahun dan berkarya. Lu sudah sampai kayak gitu, berkarya, 3 tahun berkarya, ditemani kemana-mana. Lu Bunda Maria itu jadi kayak penjaganya lu. Yesus bersabda di sinagoga, begitu banyak orang. Bunda Maria di belakang toh, jaga. Waktu dikatakan, Yesus ada ibumu lu di belakang. Yesus bilang apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibuku adalah dia yang melakukan perintahku. Ayo kalau Bunda Maria dengar apa enggak gregetan? Tapi Bunda Maria melakukan itu yang dilakukan oleh Bunda Maria, jaga di belakang karena Yesus itu cari terus sama ahli Taurat. Mamanya jaga kalau sampai ada orang yang mau dekep anaknya, mau nangkep anaknya, dia bisa kode, Yesus, Yesus. Mungkin seperti itu ya kalau saya bayangkan. Ojo kenceng-kenceng, aduh kamu diburu, kamu dicari gitu kan. Bayangkan. Terus tetap dia harus dapeti anaknya wafat. Itulah kesetiaan dari Bunda Maria yang perlu kita tiru pada saat kita berada di dalam badai. Boleh kita next dulu? Ya ini 7 duka Maria. Ada yang pernah ke Gua Kerep Ambarawa? Ya, siapa yang di sana foto-foto tok? Dan bangga gitu ya, terus posting, ini Gua Maria tertinggi se-Asia Tenggara gitu ya, sebelum yang di Atambua dibangun. Saya tanya siapa yang di situ doa? Ada yang di situ doa? Rosario berapa putaran? Ada yang di situ datang foto-foto, beli snack, beli kacang, beli alat kerok pulang? Jajan apa itu namanya? Jeruk peres ya? Jeruk peres itu terus habis gitu pulang. Atau ada yang pernah turun dan di setiap duka itu doa rosario 1 putaran. Di bawahnya itu kan 7 duka ya. Loh iya apa enggak? Ya berarti nanti habis gini Mikael ziarah ya ke sana. Ke Gua Maria Kerep Ambarawa foto ya, cocok ya. Di foto gini loh, fotonya semua bawa rosario. Nah nanti bilang ini sudah doa rosario. Ya enggak apa-apa aku percayanya tok gitu ya toh. Enggak ya, saya percaya pasti kita mau ya. Sama-sama kita devosikan hidup kita. Ini 7 duka Maria. Kalau kita mengalami duka yang seperti ini, dinubuatkan seperti itu, harus lari bawa bayi ke Mesir karena mau dibunuh. Yesus hilang di bait Allah. Kemudian mengalami perjumpaan anaknya dihukum mati, terus Yesus wafat, terus lambung Yesus ditikam, jenazahnya diturunkan dari salib sampai Yesus dimakamkan. Makanya ada patung Pieta itu ya. Ada yang punya patung Pieta di rumah? Kalau yang di Prancis di kanan gini Yesusnya, kalau yang non Prancis di kiri. Itu yang menunjukkan Yesus dibopong oleh Bunda Maria. Bisa membayangkan apa enggak? Itu monggo saya Bunda Maria mungkin saya akan gini. Walah nak, kamu dulu kecil tak lahirkan. Sekarang engkau ada di tanganku lagi tapi dalam kondisi hancur tubuhmu. Mau meluk aja udah enggak tega, itu dagingnya udah tercabik-cabik. Bagaimana perasaannya? Nah sekarang tugas kita dalam keadaan seperti itu, boleh di next. Boleh di next. Oke. Nah, kita percaya bahwa kalau kita di doa rosario kita daraskan apa yang pertama? Salam putri Allah Bapa, gitu ya. Kemudian kenapa kok dikatakan salam putri Allah Bapa? Karena sejak dari semula Bunda Maria menunjukkan kesetiaannya untuk mau bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan. Kemudian Maria terlahir dari pasangan Ana dan Yoakim. Allah membentuk dia tanpa noda dosa dan itu dogma yang kita percaya dalam gereja Katolik. Karena kalau yang mau tinggal di rahimnya adalah Sang Maha Kudus, pasti rahimnya harus kudus. Dan pada saat kita mendaraskan doa yang kedua, salam Bunda Allah Putra, di situ dikatakan bahwa Bunda Maria berpartisipasi dalam karya keselamatan manusia, selalu membawa seluruh umat Allah kepada putranya. Makanya kalau kita doa rosario itu kita bukan berdoa untuk Bunda Maria, bukan.
kita luruskan ya, kita berdoa bersama Bunda Maria supaya Bunda Maria ini bawa doa kita kepada putranya. Supaya kalau kita ditanyai oleh sahabat-sahabat kita, kita bisa jawab. Kita berdoa bersama mama kita supaya mama kita bisa bilang kepada kakak sulung kita. Kenapa kok lewat Bunda Maria? Karena Bunda Maria itu jembatannya yang paling tahu cara ngomong ke Yesus supaya doa kita didengar. Contoh, di dalam keluarga aja. Seringkali enggak gini, misalnya anak pingin beli apa, terus bilang ke mamanya, "Ma, pingin beli sepatu, harga berapa? Sekian." Ngomong dewek ke papamu, misalnya mamanya bilang gitu ya, anaknya gini, "Janganlah, mama aja." Karena apa? Anak ini percaya mamanya tahu kapan mamanya ngomong yang pas, gimana caranya ngomong ke papanya, timingnya pas apa. Sama saat kita berdoa bersama Bunda Maria, ucapan syukur kita naikkan, permohonan kita naikkan, pergumulan kita sampaikan, Bunda Maria bilang gini, "Wes ini tok, wes ya, tunggu yo mama sing ngomong sama Koko Yesus," gitu kan. Perhatikan pada saat peristiwa mujizat air menjadi anggur. Di situ Bunda Maria mek ngomong apa? Anggurnya habis. Dan Yesus bilang apa? "Apa yang kamu mau dari aku? Saatku belum tiba." Bunda Maria ndak ngeyel karena dia tahu anaknya pasti ngerti hati mamanya. Terus Bunda Maria kan ndak yang kata, "Wis talasus nurut to," ndak. Apa yang Bunda Maria lakukan? Langsung bilang ke para karyawan pesta, apa yang dia katakan lakukanlah. Itu kan Yesus bilang gini mungkin ya, "Loh, mamaku ini wis tak omongi belum waktunya, tapi kok wis kadung bilang gitu." Akhirnya Yesus bilang, "Cedoklah." Dan mujizat itu terjadi. Jadi kita punya perantara yang begitu mulia, dia yang paling tahu cara ngomong kepada putranya, dan itulah kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Bukan kita berdoa kepada Bunda Maria, bukan. Justru Bunda Maria ini ngajak kita berdoa bersama. Dan dia yang nanti akan bantu sampaikan doa kita kepada Yesus putranya yang Maha Kudus. Karena apa? Mungkin kalau kita ngomong frekuensinya enggak cocok. Mungkin kalau kita ngomong kalimatnya enggak nyambung. Mungkin kalau kita ngomong bagi Yesus bertele-tele, wes intinya apa gitu. Dia tanya ke mamanya, "Ma, arek ini minta intinya apa?" Dan Bunda Maria bilang, "Angguri habis, titik." Yesus sudah tahu. Pernah enggak dalam relasi suami istri dalam kaitannya dengan anak? Anak pingin ngomong ke papanya susah enggak ketemu, tapi begitu mamanya yang ngomong satu kali terus papanya akan oke dan anaknya akan bilang, "Kayak apa tadi mama ngomong ke papa kok bisa?" Wis tala percaya, sudah beres. Siapa yang pernah kayak gitu? Makanya kita berdoa bersama Bunda Maria supaya apa? Kita mau menyampaikan permohonan kita dan disampaikan kepada Yesus putranya. Nah, perannya sebagai Allah, Bunda Allah Putra ini, dia menghadirkan Yesus ke dunia, menghadirkan keselamatan, menjadi Hawa yang baru yang membawa keselamatan. Lah kitanya sekarang kayak apa? Kalau Bunda Maria menghadirkan Yesus, maka tugas kita adalah menghadirkan Yesus juga dimanapun kita berada. Terutama di mana? Di keluarga kita. Hasilkan keselamatan, bawa keselamatan, hadirkan Tuhan melalui kita. Melalui apa yang kita ucapkan, melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita ajarkan. Saya mau bersharing sedikit aja. Jadi saya udah ditinggalkan papa mama saya itu 23 tahun yang lalu. Mereka meninggal dalam usia muda, 54 tahun. Pada saat itu kemudian saya dibesarkan oleh adiknya mama saya. Adiknya mama saya itu belum Katolik,
Dan itu yang menjadi kerinduan dan doa saya mulai dari kejadian saya diasuh oleh dia sampai akhirnya terus itu menjadi doa saya. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, saya bawa dalam doa rosario setiap hari. Pada saat kemarin COVID 2021, berarti saya sudah berdoa 22 tahun. Saya akhirnya membuka hati dan bilang, saya mau kenal Yesus dan saya mau dibaptis. Apakah tidak melalui tantangan dan pergumulan? Iya, melalui tantangan dan pergumulan. Bagaimana saat saya mulai melayani, saya bilang, kamu melayani itu untuk apa sih? Kamu melayani itu ninggal-ninggal anakmu itu apa ya, gimana sih? Tantangan itu saya alami. Tapi saya cuman bilang, saya cuman mau bayar janji sama Tuhan. Nanti suatu saat Yuyu akan tahu kenapa kok saya lakukan itu. Dan kemudian kemarin waktu dibaptis beberapa kali sempat menemani untuk bisa jalan ke Gua Maria, ngajari doa mulai dari doa Salam Maria, Bapa kami, aku percaya, sampai akhirnya bisa doa rosario, bisa doa Angelus. Itu sukacitanya ndak terkira. Saya cuma bilang, Tuhan, sekian banyak orang boleh saya layani, sekian banyak keluarga boleh dipulihkan. Tapi saya bisa menangkan jiwa saya. Itu melebihi apapun. Orang yang saya sayang menggantikan orang tua saya. Ayo kita hadirkan Yesus dimanapun kita berada. Seperti Bunda Maria menghadirkan Yesus, tantangannya mungkin banyak. Seperti Injil kita yang dikatakan bahwa kita akan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, betul? Kita akan diutus di mana kita mungkin akan dihina, kita mungkin akan disalahkan, kita mungkin akan difitnah. Tapi seperti Bunda Maria, tetaplah ambil keputusan menghadirkan Yesus. Tetaplah ambil keputusan untuk menghadirkan Sang Juru Selamat. Tetaplah menghadirkan Sang Kristus sendiri. Bukan kitanya yang hadir, tapi Sang Kristus yang dikenal. Pada saat ke Gua Maria Kerep Ambarawa, tante saya waktu itu kakinya sakit, gak bisa jalan. Saya basuh dengan penuh cinta, saya doakan Salam Maria. Sampai tante saya bilang, kenapa kamu basuh kakiku? Saya bilang, enggak apa-apa. Kalau saya punya salah, biarlah ini untuk menebus semuanya. Biar Giume bisa jalan. Sekarang tante saya udah bisa jalan. Gak perlu kita melakukan yang bagaimana, tidak. Lakukan itu, bawa hatinya Allah. Bawa Kristus ke setiap orang yang kita jumpai. Dan di situ kita akan menjadi Maria-Maria zaman sekarang. Amin. Jadilah orang Katolik yang menghadirkan Kristus dimanapun, di lingkungan, ke bapak parkir, ke tukang sayur, ke satpam kompleks, bawalah Kristus. Kalau biasanya ngasih Pak Satpam itu makanan sisa, sekarang jangan. Kasih makanan yang terbaik. Kalau biasanya parkir di Indomaret ada tulisan bebas parkir, terus begitu prit ditagih kita ngomel. Sekarang kita berkati mereka dengan, Pak terima kasih udah jaga mobil saya. Kita menghadirkan Kristus dan itu yang mau Bunda Maria lakukan bagi kita anak-anaknya. Amin. Saya kalau di camp saya selalu bercerita, ini di camp Wah Berkat. Pernah satu kali pada saat antri di salah satu toilet, I didn't wear any attribute of Christianity. No, saya enggak pakai salib, kalung saya juga enggak salib, baju saya ya enggak ada gambar God, whatever, enggak ada. Satu kali pas lagi antri toilet, kalau di Indo ini antri toilet kan antik ya toh, di depannya pintu. Ya toh, sehingga kalau yang di pas pintu kita itu pas dia maaf begol campur muntah karena hamil, habislah kita lama nunggu ya toh. Satu kali
Yang pintu sebelah itu sudah keluar masuk 3 orang, pipis selesai, pipis selesai, pipis selesai. Ada orang di belakang saya ini hamil besar, dia juga enggak kuasa untuk pindah ke sana, takut dimarahi gitu ya. Terus begitu yang di depan saya selesai dan memang bau harum semerbak karena mungkin habis yang besar gitu ya. Terus habis gitu saya cuman minggir dan saya bilang, ibu duluan. Oh enggak apa-apa, ibu duluan, saya tahu orang hamil nahan pipis gimana. Selesai dia masuk, dia kunci pintu, saya nunggu, enggak lama pintunya dibuka, dia bilang, ibu pasti orang Kristen ya. Di situ kita jadi Bunda Maria. Amin. Kita enggak usah yang muluk-muluk. Pada saat seperti itu, puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Nggak usah kita petetek bilang, iya aku orang Kristen, apa memangnya? Percuma. Lebih baik mulai hal sederhana, dia bisa bilang begitu. Ibu pasti orang Kristen ya, tapi ya enggak tak tanggap, enggak tak terus. Kok bisa tahu dari mana ngompol dia ya toh? Yang penting dia tahu bahwa kita hadirkan Kristus. Amin. Saya dulu punya ART saya itu Muslim. Terus kalau saya mau berangkat PD kadang saya potong-potong ayat-ayat roti gitu ya. Sengaja saya bilang, tolong fotokopikan gitu. Nanti habis difotokopikan tak tugasi lagi, tolong kamu gunting-gunting gitu ya. Gunting lah, ya pasti dikit-dikit baca toh. Satu kali pernah ada yang dia ambil, dia tempel di kamarnya. Terus saya puter lagu rohani di rumah. Kadang dia nyapu itu dia bisa bergumam, dia bisa nyanyi lagu rohani, tak biarin. Saya percaya ada Yesus di dalam hatinya. Dan saya percaya itu akan menyelamatkan dia. Amin. Jadi bawalah wajah Yesus, hadirkan Yesus, bawa seluruh umat ketemu Allah sendiri melalui kita seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Amin. Bilang ke sebelahnya bahwa Yesus, bukan kamu sendiri, bawa Yesus ya. Jadilah pendoa untuk anak, kakak, orang tua yang mungkin saat ini belum mengenal Tuhan, belum terselamatkan, masih jauh, masih di lembah kekelaman. Jangan hakimi mereka, tapi kirimkan doa untuk mereka. Percaya akan ada hasilnya. Kalau saya nunggu doa 21 tahun, semoga Bapak Ibu lebih cepat dari 21 tahun. Amin. Next sekarang yang kedua. Yang kedua sebagai mempelai Allah Roh Kudus. Ya. Di situ dikatakan sebagai mempelai Allah Roh Kudus, Bunda Maria menjadi sosok yang kudus dan tidak bercela. Dan ini adalah dogma di dalam Gereja Katolik. Bahwa dia diciptakan tanpa noda dosa. Ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang bisa kita adopsi dari Bunda Maria? Agar kita bisa nanti bersama-sama dengan putranya, kita teladani kesetiaannya untuk terus hidup kudus dan tidak bercela. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus berarti apa? Kita berusaha agar kita terus menjaga kekudusan. Seperti dikatakan di Ibrani 12 ayat 14. Rasul Paulus mengatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Amin. Karena Allah itu kudus. Bunda Maria kenapa kok bisa diangkat ke surga? Karena dia hidup kudus dan tidak bercela sampai akhir hidupnya. Dia menjadi pendoa bagi para rasul, pendoa syafaat, pendoa karismatik yang akhirnya membawa para rasul sampai ke Pentakosta. Dan itu yang Bunda Maria berikan teladan kepada kita untuk hidup kudus. Nah, kalau kita sudah hidup kudus, kita jaga kekudusan, kita perhatikan pikiran kita ini wis gak mampu mikir yang jelek. Mau mikir jelek ke orang gak bisa. Mau mikir jahat ke orang gak bisa. Mau negatif thinking itu gak bisa. Karena di Filipi 4 ayat 8 itu ada lagunya. Silakan Mas lagunya. Tahu pasti lagu ini ya. Makanya kalau kita bisa nyanyi itu 2 kali berdoa. Semua yang, oke, segitu? Oke.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kalau pikiran kita isinya Kristus dan kita ngelihat orang yang kita temui itu adalah representasi Kristus, gak mungkin kita bisa mikir jelek. Karena kita lihat ada Yesus di dalam dia. Kalau kita ndak bisa mikir yang benar, ndak bisa mikir yang mulia, ndak bisa mikir yang adil, ndak bisa mikir yang suci, ndak bisa ngomong kata-kata yang manis didengar, isinya ngomong yang jelek, isinya bully, isinya ngomong kasar, isinya nyakiti, itu bukan kekudusan. Tetapi kalau hati kita kudus, perkataan kita kudus. Ucapan kita hanya yang benar, hanya yang mulia, hanya yang adil, hanya yang sedap didengar, hanya kebajikan. Dan apa itu? Firman. Kalau pada saat kita ketemu orang, kita mungkin ngamati, rambutnya apik, bajunya apik, tapi kok alisnya tinggi sebelah ya. Itu kita pasti ngecek loh. Kalau itu kita katakan, apakah itu sedap didengar? Apakah tidak lebih indah kita mengatakan sesuatu yang baik dan itu yang Yesus katakan? Pada saat orang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan guru untuk aku bisa mengikut engkau? Yesus bilang, yang kamu lakukan semua sudah benar. Tinggal juallah milikmu. Yesus gak bilang toh, Yesus manggil Sakeus kan dengan namanya, dengan istilahnya, Sakeus turunlah. Kan Yesus gak bilang, hei cebol pemungut cukai. Yesus gak menyebutkan yang menyakitkan. Yesus gak menyebutkan yang bikin orang merasa terzolimi dan tidak adil, tidak. Dan itulah yang Bunda Maria mau ajarkan ke kita. Dia hidup kudus, dia hidup benar. Mas turunin sedikit mas, aku gak nyampe. Sama-sama kita nyanyi ya. Ini ada ayat Filipi 4 ayat 8. Kalau kita bisa nyanyi ini, tiap kali kita mau ngomongin orang, tiap kali kita mau ngerasani, tiap kali kita mau bully, tiap kali kita mau jahat sama orang, kita nyanyi ini. Apakah kalau Tuhan dan Bunda Maria akan nyanyi, akan ngomong begitu ya? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Habis gini yang suami istri tiap kali mulai mau ngomel, kita tanya, apakah itu benar? Apakah itu adil? Apakah itu sedap didengar? Apakah itu kebajikan? Apakah itu suci? Itu untuk ngecek apakah perkataan kita kudus. Saat kita melayani pasangan, melayani anak, mungkin ibu-ibu di sini masak masih bersungut-sungut gitu kan. Nyanyikan lagu ini saat masak. Apakah kita masak sambil bersungut-sungut, dimasak no ini minta ganti ini, dimasak no ini gak cocok, masak odewe. Apakah itu kudus? Juga bapak-bapak pada saat bekerja, terus misalnya anaknya masih ada yang protes, Pak, gak pingin ini kok papa gak bisa kasih dan seterusnya. Terus kita mungkin keluar ucapan,
Kamu coba tuker jadi papa cari uang. Bisa enggak kamu? Cek apakah itu perkataan yang indah didengar. Apakah itu perkataan yang adil untuk seorang anak. Dan Bunda Maria mau kita seperti itu. Sekali lagi kita nyanyi ya, sama-sama ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Berikanlah pujian atas kebajikan anak-anak ke kita. Berikanlah pujian atas kerja keras pasangan untuk kita. Berikanlah pujian pada saat istri kita masak walaupun dia sakit. Kadang kita susah untuk memberikan pujian, kita susah mengucapkan kata-kata yang manis didengar. Kita anggap iku sudah layak dan sepantasnya. Kita tuh pandai sekali kalau berlitani, sudah layak dan sepantasnya, kan gitu kan? Pasangan kita butuh mendengar kebajikan yang patut dipuji. Dan itu hidup kudus kita. Kita kalau muji istrinya orang lain gampang. Muji suaminya orang lain jos. Bahkan enggak takut banding-bandingkan. Kamu mambok kayak itu loh. Dandane wayu, kamu koyok kokok beluk loh, itu apakah enak didengar kayak gitu itu? Ya, coba bilang ke sebelahnya. Ucapkan yang manis dan sedap didengar. Sopo kokok beluk? Ucapkan yang manis dan sedap didengar. Amin. Ya. Di PD ini juga gitu, kalau antar pengurus mulai kayak ada gesekan. Tiap kali mau jeplak. Apakah ini sedap didengar? Apakah ini kebajikan? Apakah ini benar? Jadi langsung cepat untuk bisa switch. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita menjadi sosok yang kudus. Kapan kita kudus? Kalau kita terus baca firman dan hidup dalam firman itu. Amin. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup tidak bercela? Pelajari firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, genapi firman Tuhan. Dan itu yang Yesus lakukan kan? Dan itu yang diteladankan Bunda Maria, setia sampai akhir hidupnya. Kita mungkin menjadi pelaku firman yang tidak lagi mau menghakimi orang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ini bukan harafiah ya, jadi kitab suci itu banyak mengandung kiasan. Jadi yang dikatakan di bahasa aslinya tampar pipi kiri, berikan pipi kanan itu bukan pok, tamparan balik itu enggak. Tapi di zaman Yesus itu mereka sering beradu argumen dengan kata-kata pedas dan pakai hukum-hukum Taurat. Jadi yang dimaksud dengan kalau kamu ditampar dengan hukum Taurat, berikanlah pipi kananmu itu maksudnya tamparlah dengan kasih, jawablah dengan kasih. Seperti yang Yesus lakukan pada saat wanita pendosa itu mau dirajam, Yesus kan ditampar pipi kirinya dengan kata, dibilang toh, kalau dihukum Taurat yang kayak gini ini kan harus dihukum mati kan? Itu kan Yesus ditampar dengan perkataan hukum Taurat. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan pipi kanannya untuk ditampar dengan kasih dan dia bilang, siapa yang tidak ada dosa, silahkan lempar batu terlebih dahulu. Yesus kan enggak yang kata marah, oh Pak kamu mau ngetes aku, mau uji aku, tidak. Bentuk tamparan kasih Tuhan adalah dengan mengajak mereka untuk berpikir dengan cara Allah berpikir. Kapan kita bisa seperti itu? Tidak lain kita hidup tidak bercela dengan kita tahu firman. Kita jadi pelaku firman, kita hidupi firman. Kalau sampai kita tidak hafal firmannya, kita tidak tahu cara jawabnya, lakukan seperti Yesus, diem sebentar. Jangan berbantah.
Yesus kan diem toh, nyatet dosanya orang itu apa, dosanya orang itu apa gitu kan. Yang kita lakukan pause sebentar dan itu membuat kita tidak bercela. Dan yang terakhir, apa yang Bunda Maria berikan teladannya kepada kita untuk bisa setia sampai akhir. Bunda Maria adalah pendoa syafaat bagi kita semua. Amin. Habis gini, kalau ada temennya yang bilang, tolong doakan ya mamaku besok operasi. Saya tanya siapa yang di sini, langsung jawabnya, oke, siap. Saya tanya siapa yang langsung betulan menekuk lutut di depan salib dan berdoa menyebut nama orang itu. Seringkali kita jawab karena sungkan. Lainnya siap, loh aku kok enggak. Apalagi kalau terus di-mention, thank you Ci A, thank you Pak B, thank you bro. Loh namaku enggak disebut, enggak enak. Akhirnya oke, aku juga mendoakan pret, tapi kita doakan apa enggak? Ayo bilang ke sebelahnya, aku habis gini doa sungguhan, bilang gitu. Ya, sungguh. Kekuatan doa itu luar biasa, jangan diremehkan. Pada saat kita ngomong, teman kita bilang tolong doakan aku. Di situ kita menjadi Bunda Maria zaman sekarang. Karena apa? Kita seperti garpu talanya Allah untuk membawa doa itu semakin banyak. Logikanya gini loh, misalnya si A, kita hari ini mau berdoa khusus untuk suaminya Bu Mesyang. Luar biasa, harusnya ini 100 harinya beliau misa. Beliau melayani Bapak Ibu di tempat ini, menjemput saya. Kalau yang doa cuma satu, surga mungkin dengernya bisik-bisik. Tapi kalau yang doa satu ruangan ini, saya percaya surga nobar kita sekarang. Amin. Ayo kita ikut teladan doa menjadi pendoa syafaat bagi orang banyak seperti Bunda Maria. Amin. Saat ini saya undang kita mau berdiri, kita secara khusus kita arahkan tangan kita ke Bu Mesyang. Kita dukung dia untuk kuat melewati semua yang dia alami. Dan secara khusus kita mau persembahkan doa kita untuk 100 hari suaminya. Saya mohon dengan hormat bapak-bapak, ibu-ibu yang mengenal sosok suaminya, sebut namanya di dalam hati, persembahkan doa yang terbaik. Saya akan pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Bunda Maria, saat ini kami bersatu hati. Kami percaya saat 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Kami satukan doa kami Tuhan. Kami arahkan tangan kami. Kami mau limpahkan berkat. Kiranya Engkau beri kekuatan kepada Bu Mesyang untuk bisa menjalani hari-hari hidupnya. Untuk tetap setia dan taat pada kehendak-Mu, pada rencanamu yang mungkin tidak terselami saat ini Tuhan. Tapi ajar kami untuk menjadi teman-temannya, saudara-saudaranya yang terus mendukung dia dalam keadaan apapun. Dan secara khusus Tuhan, kami intensikan doa kami untuk 100 hari meninggalnya suami Bu Mesyang, Bapak Yusuf Lukmanto. Engkau telah peluk dia dalam keindahan surgawi. Engkau telah rengkuh dia dan peluk dia dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terus menjadi kuat di dunia ini bersiarah sampai nanti Engkau memanggil kami seperti saudara kami Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, inilah doa kami. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk PD Santo Mikael ini, untuk setiap pengurusnya, untuk Bu Mesyang sebagai koordinator, untuk setiap pengurus, setiap pelayan, WL, pemusik, multimedia, peralatan yang digunakan. Biarlah melalui setiap apa yang mereka kerjakan, mereka menghadirkan Kristus sendiri. Seperti Bunda Maria yang menghadirkan Yesus.
seperti Bunda Maria yang mendatangkan keselamatan. Ajar kami untuk memakai seluruh hidup kami sebagai pengurus PD untuk menghadirkan keselamatan bagi semua orang yang datang ke PD ini. Tuhan yang Maha Baik, ini hidup kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Engkau adalah Bunda kami. Engkau yang paling tahu Bunda cara menyampaikan setiap kerinduan hati kami kepada Yesus Putra-Mu. Terimalah salam kami Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya tutup, silakan duduk. Panitia bisa bagikan kertas sama pulpen. Terus habis gitu tuliskan, pulang dari tempat ini mau janji melakukan kesetiaan apa. Kesetiaan menghadirkan Kristus dan juga menjaga kekudusan, kemudian menjaga hidup tidak bercela. Tulis di selembar kertas itu, misalnya aku mau setia mendoakan anakku yang belum Katolik. Nah itu jadi satu janji kesetiaan. Atau misalnya aku janji mau baca firman Tuhan 1 bab sehari. Nah atau ada yang janji aku tahun depan mau khatam kitab suci 3 kali putaran supaya seperti Yesus bet Talmud gitu ya. Nah tuliskan kesetiaan, janji kesetiaan itu sambil nanti diterapkan betulan. Jadi jangan yang muluk-muluk, setia yang sederhana. Aku mau misa harian ndak bolong gitu ya. Itu juga janji kesetiaan. Kita mau semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Karena ini janji Tuhan, nanti kita akan dimuliakan dan diangkat ke surga dengan mulia. Boleh sambil diiringi lagu Ave Maria biar menulis. Nanti kita sama-sama doakan janji setia kita itu ya. Singer boleh nyanyi sama saya. Allah Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus, Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Sudah, janji setianya udah ditulis. Nah, sekarang siapa yang datang di sini sama pasangannya? Ada? Ya, yang datang sama pasangannya tolong janjinya ditukarkan. Supaya saling didoakan. Ayo, coba dikasihkan. Pak, aku janji ini, ingetin ya.
Nah, yang tidak ada pasangannya, cari teman terdekat. Cari teman terdekat yang supaya nanti mendoakan janjinya itu, ya. Dan kalau diingatkan, misalnya ya, janji misa harian. Jadi kalau diingatkan, Pak, katanya mau misa harian, harus oke, siap. Jangan lagi, alah pas itu kan cuman karena pede disuruh nulis gitu. Gak bisa gitu ya. Sudah dibaca janjinya pasangannya, janjinya temannya. Nah, coba yang suami istri dibaca janji istrinya, janji suaminya. Terus mulai dinilai, mustahil apa enggak? Ya. Tapi tetap percaya bagi Tuhan enggak ada yang mustahil ya. Atau misalnya janjinya, janji mau baca kitab suci sama-sama. Lah itu berarti janji berdua ya. Oke, sudah saling dibaca. Nah, sekarang kita mau doakan janji-janji itu, kita mau berdiri. Janjinya bukan sama saya tapi sama Tuhan. Diangkat janjinya itu di hadapan Tuhan ya. Kita mau doa sama-sama. Janjinya sendiri-sendiri. Ya, oke. Oke, janjinya kita angkat. Mau diangkat boleh, kalau kemeng taruh di dada sini ya boleh ya. Kita mau doa. Tuhan yang Maha Baik, Engkau lihat janji-janji kami. Engkau yang paling tahu apa yang kami bisa, kami mampu dan kami mau. Dan Engkau juga paling tahu Tuhan kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami. Tapi tolong Tuhan ingatkan kami, tegur kami selalu saat kami mulai lengah, kami mulai malas, kami mulai banyak alasan. Ajar kami untuk tetap setia, sekali Kristus tetap Kristus, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Katolik tetap Katolik, sekali ini istriku, ini istriku, sekali ini suamiku, ini suamiku, sekali ini janjiku, ini janjiku Tuhan. Ajarku menjadi anak-anak-Mu yang berpegang teguh pada janji-Mu. Seperti Bunda Maria yang berjanji dengan penuh iman, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Aku persembahkan semua janjiku ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau ingatkan kami, Engkau tegur kami saat kami mulai melenceng dari janji kami. Dan kami percaya malam ini Engkau mematri itu di dalam hati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang mau semakin setia di hadapan-Mu sampai nanti kami menutup mata. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu selalu Bunda, sekarang dan pada saat kami nanti mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nanti janji setianya sampai rumah dibingkai. Atau enggak ditempel di kulkas ya. Supaya tiap kali ingat. Ini PR dari PD hari ini sampai selama-lamanya. Amin ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Linda. Firman-Nya sungguh memberkati kita semua. Saatnya kita mengembalikan berkat yang sudah kita terima. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh ku bangga. Lepas dari kasih-Mu.
siapkan hati kita untuk menutup persekutuan doa ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Linda. Kami sungguh bangga dengan Ibu Bunda Maria di dalam kehidupannya, kesetiaannya kepada Engkau ya Bunda, ya Bapa. Ya Bapa, kami mau meneladani Bunda Maria akan kesetiaannya di dalam rancangannya, di dalam kehendak Allah Bapa. Kami juga mau belajar menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami, untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Ajar kami juga untuk selalu menjaga kekudusan kami, supaya hidup kami jangan bercela di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, aku juga berdoa untuk Ibu Linda ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk kehidupannya, juga untuk pelayanannya. Kiranya Engkau selalu memberkati dan selalu memberikan kesehatan kepadanya. Biarlah Ibu Linda selalu setia di dalam melayani Engkau, untuk menjadi saksi tentang cinta kasih-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa Indonesia. Khususnya kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan juga jajarannya. Kiranya Engkau memberkati, berikan roh yang takut akan Tuhan, terutama di dalam memimpin bangsa dan negara, membimbing rakyatnya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, juga yang tidak bisa hadir di malam hari ini. Kami percaya Engkau melihat, Engkau tahu keadaan mereka. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Kiranya ajar kami selalu setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami satukan doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda terkasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Oh
ada pengumuman dari Ibu Mesia? Selamat malam Bu Linda. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih Bu Linda yang sudah mendoakan mendiang suami saya, juga teman-teman yang sudah mendoakan almarhum suami saya yang hari ini 100 hari. Terima kasih juga. Terima kasih juga Bu Linda yang sudah memberikan renungan hari ini tentang Bunda Maria. Semoga kesetiaan Bunda Maria benar-benar meneladani kita. Seperti biasa, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, PD bulan November, nanti kita akan dilayani oleh PD Kristus Raja Solo Baru dengan pembicara Romo Eko dari Paroki Purwosari. Yang kedua, teman-teman yang baru hadir pada malam hari ini, terima kasih untuk kehadirannya, Min, dan juga teman-teman yang lain. Kita ada tim pujian yang setiap hari Rabu jam 7. Seandainya teman-teman ingin bergabung dengan pujian dengan senang hati, monggo bergabung dengan teman-teman. Selama bulan Oktober, tim doa juga mengadakan doa rosario setiap hari Senin sampai Jumat jam 9:30. Mari teman-teman kita bergabung dengan tim doa. Rasanya tidak ada pengumuman yang lain. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Satu lagi, sebelum pulang iya. kita foto bersama. Oh iya, kita sebelum Boleh, pulang depan. kita foto bersama. Juga terima kasih untuk teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Tim pujiannya luar biasa, semangat. Semangat. Terima kasih juga untuk Bu Linda, terima kasih firman-Mu. Wah, luar biasa. Ayo, foto dulu. Mari ke depan semuanya. Mari.